Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 3, lalu jemaat ayat 4, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 12. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksudnya semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang panah dan diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, dunia dikuasai oleh kegelapan dan tidak ada harapan. Lalu muncul pribadi Kristus, firman yang menjadi manusia. Dan ketika dia mau menebus kesalahan dan dosa manusia, dan itulah pengharapan. Dan dinyatakan oleh kebangkitan Kristus. Diawali ayat ini, terpujilah Tuhan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita percaya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak 3 nama, jangan salah. Tidak 3 nama, 1 nama. Isto onoma tu patros ketu iu ketu agiu penep matos. Dalam 1 nama, tapi ada 3 pribadi. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kita tidak menyembah 3 Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang Esa. Karena itu dalam konsep yang lama selalu disertai kata akhir. Seperti awal doa saya. Beshem ha'ab
Wehaben, we ruach hakodesh, Elohe Ehad. Tuhan yang Esa. Itulah yang menyatakan di sini karena Kristus datang untuk memberikan pengharapan. Melalui kebangkitan Yesus dikatakan di sini dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Melalui kebangkitan Kristus kita yang percaya bakal dibangkitkan kembali. Hidup kembali. Ada kepercayaan bahwa hidup ini seperti ada reinkarnasi. Istilah ini saya pinjam, tapi tidak sepenuhnya. Reinkarnasi, ada hidup kembali. Hidup kembali itu penuh perjuangan. Tadinya manusia bisa jadi kodok, atau lebih baik lagi manusia yang baik, atau tahap yang paling baik menjadi dewa. Tetapi kita juga hidup kembali, reinkarnasi. Tapi hidup yang kekal. Hidup dalam manusia ilahi. Sebab sejak manusia diciptakan semula mulia. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan. Shelem dan Demut dalam bahasa Ibraninya. Shelem itu berarti manusia punya potensi ilahi. Karena sejak semula manusia itu diciptakan hidup kekal. Potensi ilahi. Shelem. Demut itu kualitas ilahi. Jadi manusia itu memiliki potensi ilahi dan kualitas ilahi. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa yang hilang apa? Potensi dan kualitas ilahi. Siapa yang bisa memulihkan kembali potensi dan kualitas ilahi ini? Manusia itu sendiri tidak mungkin. Karena manusia telah kehilangan potensinya. Bagaimana dia bisa menerima, mengambil, berusaha untuk beroleh potensi lagi? Kualitasnya sudah hilang. Bagaimana dia bisa memperoleh kualitas lagi? Tidak mungkin. Lalu apa? Karena potensi ilahi, kualitas ilahi ada di dalam Tuhan itu sendiri. Ya, ada di dalam ilahi. Karena itu firman yang ada di dalam ilahi itu turun menjadi manusia. Mati buat saya dan saudara untuk menebus saya dan saudara. Mengembalikan kita memiliki potensi dan kualitas ilahi. Amin. Lewat siapa? Yesus. Hanya Yesus. Yang datang dari diri Tuhan, yang menjadi manusia, yang mati buat saya dan saudara. Sebelum kita kenal dia. Kita cukup percaya. Kita menerima semua, dihisapkan semua. Sehingga kita hidup mempunyai harapan. Memiliki harapan. Pengharapan yang paling besar adalah pengharapan hidup yang kekal. Pengharapan. Kan kita dilahirkan kembali. Lewat itu. Artinya dilahirkan kembali itu segala pengorbanan Kristus. Dihisapkan kepada kita menjadi milik kita. Seperti yang pertama penebusan. Jadi kita semua sudah ditebus. Katakan amin. Ya, kita semua sudah ditebus. Yang kedua adalah pembenaran. Bukan kebenaran kita, kita dibenarkan. Dan yang ketiga pendamaian. Tidak ada permusuhan lagi dengan Tuhan. Dan yang keempat penyucian. Dan yang kelima adalah pembebasan. Itulah kelahiran baru. Sehingga kebangkitan Kristus mendatangkan kehidupan yang kekal. Untuk memeteraikan hidup yang kekal itu, Roh Kudus turun. Roh Tuhan itu sendiri. Dan tinggal menetap dalam diri kita. Amin. Dia menetap. Dia diam dalam diri kita. Katakan Roh Kudus diam dalam diriku. Diam.
bahasa Yunani kata diam itu artinya diam di rumah. Ada milik rumah. Pergi sejauh apapun orang harus kembali ke rumah. Dia diam. Karena itu bahasa diam tinggal diam dalam rumah memakai bahasa oikos. Oikos. Kalau kadang-kadang tidak tinggal diam itu namanya indekos. Itu beda saudara. Jadi Roh Kudus sekali saudara percaya dia tinggal diam dalam dirimu selama-lamanya. Amin. Ya, dia tidak akan tinggalkan kita. Karena itu ada penyesalan dalam diri kita. Ada pertobatan. Ada kesadaran. Karena manusia daging kita masih melekat dalam tubuh kita. Dalam pikiran kita. Dalam nafsu kita. Kita marah, kadang-kadang kita benci, kita jengkel. Mungkin lebih daripada itu kita berdosa. Tapi karena Roh Kudus dia tidak tinggalkan kita, dia tetap diam. Dia memberikan apa? Kesadaran. Dia menyadarkan kita. Karena itu kata menyadarkan namanya Ellen Hand. Ellen Hand, menyadarkan kita. Ellen. Makanya yang nama Ellen harus sadar terus. Itu Ellen Hand, menyadarkan kita, menghibur kita. Dia memberikan penghiburan kepada kita, menguatkan kita, menopang kita, menolong kita. Ketika doa kita tidak sempurna, disempurnakan oleh Roh itu sendiri. Katakan amin. Ya. Itu semua memiliki pengharapan. Jadi pengharapan kita ini, ya sekali lagi kita hidup penuh pengharapan. Katakan, saya hidup penuh pengharapan. Pengharapan saya tetap hidup. Ya, kenapa? Karena itu kita punya pengharapan. Pengharapan kita itu selalu hidup. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, tantangan, penderitaan, jangan putus asa. Karena kita tetap memiliki pengharapan. Dan pengharapan kita tidak akan mati. Karena pengharapan itu datangnya dari hidup yang kekal. Dan pengharapan kita itu selalu hidup. Karena itu kita tidak boleh putus asa. Apalagi sampai bunuh diri, dilarang. Kenapa? Tidak usah bunuh diri, nanti juga bakal mati. Orang yang tidak percaya mungkin putus asa. Kita tidak boleh putus asa. Siapapun yang di ruangan ini pernah merasakan putus asa, percayalah, pengharapan Tuhan tetap hidup dalam hidup kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, yang kita tanggung, yang kita jalani, yang kita sekarang sedang alami, percayalah, ujungnya aku pasti menang. Ada harapan dari Tuhan. Amin. Itu yang disebutkan. Karena itu yang kedua dikatakan pada ayat yang keempat. Ini semua hidup penuh pengharapan. Poin-poin yang Petrus ucapkan di sini. Ayat yang keempat. Untuk menerima, ya dikatakan di situ, untuk menerima, tolong sambung. Suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Saya pakai bahasa yang lebih mengena. Bukan bagian, warisan. Kalau bagian itu kongsi. Tapi kalau warisan itu karena kita menyapa ya Aba, ya Bapa, dan kita adalah anak, maka anak punya hak untuk menerima warisan. Jadi yang kedua, hidup penuh pengharapan adalah hidup yang pasti menerima warisan. Warisannya tidak akan dikorupsi. Tidak akan merosot nilai keuangannya. Setiap tahun uang yang Anda simpan menurut ahli keuangan minimal merosot 7%. Setiap tahun. Bahkan bisa sampai 12%. Ya,
Itu nilai uang di dunia. Tapi dikatakan di sini tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Tolong sambung. Ya, yang tersimpan apa? Saya kurang dengar yang tersimpan. Bagi siapa? Jangan bagi kamu lagi. Bagi siapa? Bagi aku. Amin saudara. Jadi aku punya warisan. Makanya kalau mati tidak usah dibawain barang-barang. Di sana warisannya sudah luar biasa. Dia tidak perlu lagi. Saking cintanya mungkin berliannya dimasukin di kubur. Tidak perlu. Di sana lebih dari berliannya sudah banyak. Sekali lagi baca ayat itu. Yang tersimpan, ya, yang tersimpan di mana? Di sorga. Untuk siapa? Untuk saya. Jadi kita ini pasti terima warisan. Yang sudah tersimpan, jamin, tidak merosot, ya, tidak defisit, ya, tidak turun nilainya, ya, bahkan tinggi seperti emas sekarang, ya, saudara ya. Tetapi percayalah, itu lebih dari segala-galanya. Amin. Itu jaminan. Yang kedua, hidup menerima warisan. Yang pertama penuh pengharapan. Dan yang ketiga kita lanjutkan di sini ayat yang selanjutnya. Kita lihat saja ayat demi ayat. Ayat demi ayat 5. Ayat 5. Saya ingin Alkitab yang berbicara. Firman Tuhan yang bekerja. Kalau firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus bekerja. Karena firman Tuhan ini hasil karya dari Roh Kudus. Saya tidak akan memberitakan pikiran saya. Saya menyampaikan firman, ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara, tolong sambung, dalam kekuatan Tuhan. Terjemahan Lembaga Alkitab Kekuatan Allah silakan. Ya, tapi saya dalam kekuatan Tuhan karena iman. Jadi kita hidup ini dalam kekuatan Tuhan. Jadi bukan kekuatan kita. Kekuatan kita menjalani hidup ini kurang tenaganya. Hampir-hampir kita tidak kuat. Saking tidak kuatnya hidup, satu keluarga terjun dari tempat yang tinggi. Ibu membunuh anak. Katanya harimau tidak akan makan anaknya. Ternyata ibu makan anaknya juga, saudara. Yaitu manusia. Memang ketidakmampuan. Wajar. Tanpa kekuatan Tuhan, tidak seorang pun mampu hidup ini. Hidup ini hari lepas hari, tahun lepas tahun, makin modern, makin segalanya canggih, makin besar tantangannya. Coba kita pikir, dunia makin modern, tapi di mana? Saya kadang-kadang mikir begini. Maaf, saya agak mikir yang agak susah-susah sedikit. Ya, gitu. Zaman dulu saya masih mahasiswa. Saya sekolah di Bandung, orang tua saya di Jakarta. Selalu kirim uang, pakai wesel. Weselnya sampai pergi kantor pos diuangkan. Jadi kelihatan kan? Jadi sana masukkan kantor pos, ya wesel orang tua. Jadi bawa uangnya, bentuknya kan bawa uangnya. Masukkan kantor pos. Weselnya dikirim, uangnya juga dikirim oleh kantor pos. Sampai sini, sampai disampaikan ke saya ambil di kantor pos. Jadi bentuknya ada. Sekarang dengan M-Banking, saya pikir uangnya ngalir kemana ya saudara? Berarti hidup itu ditentukan nih nilai. Tidak perlu wujud, tapi nih nilai. Itu kualitas. Kualitas iman kita. Ya. Karena itu kita punya kekuatan Tuhan. Katakan, saya hidup karena kekuatan Tuhan. Amin. Ya, jalani hidup ini. Jangan takut engkau tidak mampu. Engkau pasti bisa, pasti mampu. Katakan amin. Ya. Pasti bisa. Kenapa? Karena bukan kekuatan kita sendiri.
Kita memiliki kekuatan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi aku hadapi. Karena aku tidak sendirian. Tuhan beserta saya. Itulah hidup dalam kekuatan Tuhan. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kita lihat. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita dengan berbagai-bagai pencobaan. Artinya hidup dalam sukacita Tuhan. Bergembiralah. Ya, dikatakan di situ. Kita coba baca lagi. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Sekarang, coba kita perhatikan. Kamu, tolong sambung. Ya, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang kamu apa? Mengerti bahasa Indonesia seketika? Ya, tidak lama. Sebentar. Jadi apapun yang kita hadapi, kesusahan ini sifatnya seketika. Imani seketika. Jangan imani lama banget. Lu salah sendiri, engkau mengimani yang lama. Ya, jadi apapun, kalau sedang sakit, sedang apa, anggap saja seketika. Sedang bangkrut, sedang susah, sedang rugi, anggap saja seketika. Coba imani ayatnya. Ngapain kita imani perkataan orang? Imani apa yang dikatakan oleh firman. Kamu seketika berduka cita. Seketika. Amin. Siapapun yang sekarang ini sedang menghadapi hal-hal pencobaan, katakan dengan iman. Dalam nama Yesus, tidak usah takut, tidak usah gentar. Seketika. Kamu jangan lama-lama ya. Seketika. Engkau hanya mampir. Orang Kristen itu paling tinggi nyaris. Enggak benar-beneran kena. Nyaris. Jadi apa saja? Nyaris. Karena itu selalu orang Indonesia berkata untung. Selalu apa aja untung. Itu bagus juga saudara. Dia belum apa-apa dia sudah mengimani kata untung. Untung saja ya enggak apa-apa. Iman. Jadi iman itu sarana kekuatan untuk menjaga Tuhan dengan kekuatannya. Bergembiralah penderitaan. Jadi supaya kualitas kita makin terlihat. Saudara, setelah lewat ujian, kita baru tahu nilai kita itu punya kualitas. Tanpa ujian mana kita tahu. Jadi kalau Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita, ya itu. Yang kelima, ayat yang ke-7. Maksudnya semua itu untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Perlu ada pemurnian. Saya kasih contoh. Apa maksud pemurnian? Saya tadinya bukan orang Kristen. Bahkan memusuhi orang Kristen. Karena saya membaca Alkitab, menjadi percaya Yesus. Percaya Yesus, saya bertobat tahun 1972, dibaptis tahun 73 di Gereja Metodis Palembang. Karena Gereja Metodis itu gereja Protestan, jadi nggak cepet-cepet baptis orang. Harus katekisasi dan saya agak lama karena datang dari seberang dia pikir jadi perlu. Jadi baptisnya aja makan waktu lama. Tahun 73, tahun 74 saya masuk sekolah pendeta di Batu Malang. I3, Institut Injil Indonesia Batu Malang, tahun 74. Waktu saya ke Batu Malang tahun 74, Januari masuk, Juni ditangkap.
Karena kesaksian-kesaksian saya sebelum saya masuk sekolah. Rencana saya kan indah menurut saya. Bagus, ingin melayani Tuhan, masuk sekolah pendeta, lalu ditangkap. Saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan tolong. Pasti Tuhan bela kan? Ya, apalagi ini buat sudah tidak percaya menjadi percaya. Ya, lalu mau melayani Tuhan jadi pendeta, sekolah pendeta. Lalu ada hambatan, tantangan. Ternyata berbulan-bulan saya berdoa enggak bebas-bebas. 1 tahun enggak bebas. Saya mulai bertanya, ini Tuhannya ada enggak sih? Kan saya niatnya kan baik. Saudara, karena saya ditahan waktu itu oleh Laksus Kopkamtib zaman Pempres 11. Itu ketat sekali. Tidak boleh besuk, tidak boleh tahu keluarga, tidak boleh didampingi pengacara. Kalaupun ada yang berani ditangkap juga. Dan tidak boleh bawa apa-apa. Maksudnya buku-buku, bacaan. Kami betul-betul disinformasi. Tidak boleh ada informasi. Satu-satunya diizinkan adalah Alkitab. Latar belakang saya suka baca. Sampai hari ini kekayaan saya hanya buku. Suka sekali baca. Kalau tidak ke toko buku, kalau tidak ada buku baru, rada panik saya. Karena saya senang membaca. Sekarang tidak boleh baca. Itu paniknya. Bahkan mimpi saya kalau di sorga nanti, kalau mau cari saya mau pergi ke perpustakaannya. Saya akan diam sana, mungkin buku banyak sekali tersedia. Ya saudara, ya itu khayalan saya saudara ya. Ya kalau orang lain menghayal bidadari, saya menghayal buku saudara. Di sorga itu ya. Jadi sudah, tidak boleh baca, aduh itu tidak enak sekali. Ya, hanya baca Alkitab. Bolak-balik. Saya ditahan 6 tahun. 6 tahun. Enggak ada potongan. Ya, 6 tahun. Ya, 5 tahun lebih baru disidang. Diputuskan 6 tahun pas tinggal pilih. Mau naik banding tetap di penjara atau mau bebas. Ya mau bebas lah ya saudara. Ya sudah. Selama di penjara saya baca Alkitab ini. Bolak-balik baca Alkitab. 25 kali saya tamat. 25 kali selama 6 tahun. Baca lebih teliti lagi, baca lagi. Rupanya Tuhan ingin memurnikan pikiran saya yang lama, ingin dibersihkan sama sekali. Dimurnikan supaya hanya firman-Ku yang menguasai engkau dan firman-Ku yang kau beritakan. Itu cara Tuhan memurnikan kita. Izinkan Tuhan memurnikan kita. Amin. Ya, dia murnikan. Sehingga sungguh-sungguh saya mengalami pemurnian dari Tuhan itu, mengajar untuk melihat hanya firman Tuhan. Bukan pengertianmu, bukan pemahamanmu saja. Dasarnya adalah firman. Mungkin saking karatan di otak saya, di pikiran saya. Orang lain mungkin setahun cukup, saya 6 tahun. Sampai 25 kali. Coba, saudara mau baca Alkitab sampai selesai? Atau perlu saya doakan masuk dulu penjara? Supaya ada waktu. Ya, kadang-kadang tidak masuk penjara, tapi masuk rumah sakit. Ya, atau juga punya kesusahan, baru diingatkan kembali kepada Alkitab. Ya, cara Tuhan. Cara Tuhan. Kenapa saya pilih gereja Protestan? Karena saya pikir masuk akal. Sama-sama masuk akal. Waktu di penjara, Tuhan ajar saya dengan pengalaman iman. Supaya kita mengalami apa arti doa, apa arti pergumulan, apa arti permohonan, apa arti Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sanggup memberi.
tahun ketiga menjelang keempat, saya baru boleh dikunjungi. Tapi bukan kunjung ketemu tatap muka. Keluarga saya hanya boleh kirim barang. Ya. Tahun kelima baru nanti boleh ketemu. Bayangkan saja kita tidak tahu berita anak istri kita bagaimana, apa jadinya. Saya masih ingat kiriman istri saya. Sejak itu tiap bulan dia kirim. Yaitu roti kaleng kongguan an yang segi 4 itu. Itu tiap bulan. Hampir 2 tahun dia kirim itu terus. Makanya kalau ke toko roti saya lihat itu trauma saya langsung. Gitu ya. Oh iya. Sabun mandi Kamai. Ya, sekarang nggak ada lagi ya. Dan odol Pepsodent, rinso bubuk dan sebagainya. Lengkap dikirim. Udah. Kalau kirim makanan dibungkus koran, korannya diambil, makanannya digeletakin di meja. Ya, nggak boleh bawa bacaan-bacaan. Satu-satunya yang pernah lolos itu lembaran majalah anak saya yang masih kecil, majalah Bobo. Ya, cerita tentang gajah si Boma yang nakal. Ya, itu saya baca berulang-ulang. Saking hausnya bacaan, saudara. Jadi saya tahu cerita itu. Dulu tidak peduli. Nah saudara, bertahun-tahun sikat gigi tidak pernah pakai odol. Sikat giginya saja sudah berkembang ke sana, ke kanan dan ke kiri. Karena semua tidak dibesuk sama. Jadi waktu saya boleh dibesuk, dikirim odol. Ya teman minta, semua yang senasib minta. Oh nikmatnya, rasanya tidak mau kumur-kumur. Indah sekali. Kita diajar untuk menikmati hal-hal yang kecil. Kadang-kadang kita tidak bisa menikmati hal-hal yang kecil. Tuhan kasih berhenti sejenak supaya kita menikmati. Apa arti nasi goreng yang dibuatin istri? Enak sekali. Di penjara baru ingat. Di penjara. Tapi kalau dia sedang sediakan, dulu sibuk baca koran. Nih Pak, nasinya ya taruh situ. Gitu aja. Dilihat pun tidak, saudara. Ya, lebih lihat kok koran. Wah, semua penyesalan terjadi. Betapa istriku sangat mengasihi kita. Ya, kadang-kadang kita bosan dengan istri sendiri karena dia tidak tampil cantik. Sementara di luar tampil cantik. Karena dia lebih peduli anak dan keluarganya. Saudara, makanya dia dengan daster jelek tetap aja pakai. Ya, itu. Setelah pakai odol, tidak pakai odol, odolnya habis. Belum sampai sebulan. Mulailah saya berdoa, Tuhan, tolong istri saya kirim. Siapa tahu ada kiriman. Di penjara itu dari jam 9 sampai jam 2 itu boleh waktu besuk. Kiriman atau orang berjumpa. Saya kasih tahu nanti siapa tahu saudara punya pengalaman jadi sudah ada persiapan begitu. Ya sudah dari jam 9 sampai jam 2. Istri saya kirim. Saya imani. Belajar mengimani kirim. Sampai jam 2 lewat. Dan tidak ada kiriman lagi. Tapi saudara, setelah selesai, sampai jam 5 sore semua dimasukkan di kamar, ada orang baru ditangkap. Dan di kamar kami cukup besar, ada 3 orang. Ya, dia deketin siapa? Dia deketin saya. Mungkin saya wajahnya tidak terlalu kriminal. Jadi dia berani dekat saya. Lalu dia bilang, kok boleh enggak saya tidur dekat sini? Oh boleh. Saya pinjamin tikar, saya pinjamin bantal. Saya banyak tikar dan bantal karena warisan dari yang bebas. Itu gunanya ditahan lebih lama. Bisa terima warisan. Oh iya, bergembiralah hal-hal yang kecil. Saya pinjam. Terus dia keluarkan tas plastiknya. Dia titip ya kok. Karena orang baru takut dirampas orang lain kan. Jadi dia titip dengan saya buka. Ternyata isinya odol. Yang saya minta dengan Tuhan supaya istri saya kirim, dia yang bawa. Ya, odol semua lagi isinya.
Saya tanya dia, kenapa kamu bawa odol semua? W punya toko, waktu W ditangkap, W gugup katanya. Jadi dia pikir dia masukin sabun, masukin ini. Ternyata yang dimasukin odol semua. Tidak tanggung 10 odol. Saya baru belajar. Tuhan itu peduli sampai hal yang kecil sekalipun. Kebutuhan kita, dia sangat peduli. Katakan amin, dia peduli. Karena itu lewat pemurnian kita mengalami perkara-perkara yang seperti itu. Sehingga kita mengalami hal-halnya. Pada ayat yang selanjutnya dikatakan ayat 8 dan 9. Bayangkan saudara, mengasihi orang yang belum pernah kita lihat. Ini adalah sebuah keajaiban, misterius. Satu saat kita pasti berjumpa dengan Yesus. Amin. Dan dia indah. Pasti. Lebih indah dari segala apa yang dilukiskan oleh siapapun. Dia lebih indah. Kalau sekarang orang indah karena editan. Ya, tapi Yesus indah karena kemuliaannya memang indah saudara. Dahsyat. Sehingga kita bisa berjumpa dengan dia. Dan itu sudah dilanjutkan ayat 10 dan 11. Kita hidup dalam keselamatan yang kekal. Amin. Keselamatan kita pasti. Kita berjumpa. Saudara mau berjumpa nanti? Kita pasti kenal. Makanya ingat-ingat. Gitu ya. Kita pasti ketemu lagi di surga. Amin. Pasti ketemu. Cari saya muda di sana. Kita bikin reuni. Khusus GSJS Kelapa Gading, saudara ya. Kita bikin reuni. Saudara ingatkan saya, cari saya kalau tidak di perpustakaan, di dekat Yesus itu gampang sekali, saudara. Gampang sekali. Amin, saudara. Loh iya. Karena kehidupan kita kekal. Hidup kita punya